Pemirsa, harga beras yang menjadi komoditi utama terus melambung. Tak tanggung-tanggung, kenaikan menembus hingga 5% menjadi 12.900 per kilogram. Padahal Indonesia menjadi salah satu negeri produsen terbesar keempat dunia yang mampu menghasilkan hingga 34 juta ton beras per tahun. Lalu apa penyebab kenaikan harga beras saat ini? Dan apa upaya pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Nisa Sahib. Halo pemirsa Vloganza, beras menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia sehari-hari. Tapi kini pada kenyataannya harga beras melambung tinggi sejak sebulan terakhir. Bahkan data panel menunjukkan harga beras per 11 September 2023 lalu mencapai rekornya, yaitu naik sekitar Rp60 menjadi Rp12.760 untuk beras jenis medium. Dan untuk beras jenis premium sendiri naik Rp60 menjadi Rp14.390. Lalu apa penyebabnya sebenarnya kenaikan harga beras yang naik setiap tahunnya dan apa kata warga? Mari kita cari tahu. Data USDA mencatat 5 negara produsen beras terbanyak di dunia per Juli 2023. Peringkat 1 diduduki oleh China, yaitu berhasil menjadi produsen beras terbanyak di dunia, mencapai 145,94 juta metrik ton. Meliputi provinsi diantaranya ada Heilongjiang, Hunan, Jiangxi, Hubei, dan Jiangsu. Peringkat kedua diduduki oleh India yang berhasil menghasilkan beras mencapai 136 juta metrik ton. Negara di kawasan Asia Selatan ini mengandalkan pertanian dari wilayah diantaranya Telangana, Bengala Barat, Punjab, dan Andhra Pradesh. Posisi ketiga diduduki oleh negara Bangladesh yang berhasil memperoleh beras sebanyak 36,35 juta metrik ton. Dengan wilayah yang paling banyak berkontribusi diantaranya ada Rajshahi, Chittagong, Khulna, Dhaka, dan juga Sylhet. Dan posisi keempat diduduki oleh Indonesia yang berhasil memperoleh beras sebanyak 34 juta metrik ton. Dengan penggerak utama atau petani padi terbanyak ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dan posisi kelima yaitu posisi terakhir diduduki oleh Vietnam yang berhasil memperoleh 27 juta metrik ton beras dan wilayahnya meliputi Dang Bang Song Cawlong dan Bach Trung Ba serta Dang Bang Song Ha. Pemirsa Vloganza, saat ini saya sudah berada di Pasar Induk Cipinang untuk mengetahui keadaan harga beras terkini. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang yang bernama siapa nih, Mas? Anto dari toko beras Idolaku Pasar Induk Beras Cipinang. Mas, harga beras terkini itu seperti apa sih sekarang? Untuk saat ini bisa dibilang rekor sepanjang sejarah perberasan. Untuk harga premium di tingkat distributor kurang lebih di kisaran harga Rp13.500 per kilo. Untuk beras medium Rp12.500 per kilo. Itu di tingkat distributor ya. Di tingkat pengecer bisa untuk premium Rp14.000 ke atas, medium Rp13.000 ke atas. Dan untuk stoknya sendiri apakah sejauh ini aman selama beras itu ada kenaikan harga, Mas? Stok bisa dibilang aman, tapi ya itu tadi harganya cukup tinggi. Dan akibat kenaikan harga beras ini apa sih, Mas, dampaknya? Dampaknya ya daya beli konsumen menurun, omset kita menurun juga. Oh, sekarang boleh nih jelasin apa sih, Mas, harapannya dari kenaikan harga beras ini, apa harapannya? Harapannya kan untuk saat ini mungkin masuk bulan September ini pemerintah kan mengadakan bansos sama operasi pasar. Harapannya biar kalau bisa nggak naik dan bisa turun gitu. Dengan melimpahnya produksi beras
Tak heran, negara penghasil beras terbesar dijuluki dengan negeri nasi. Tetapi mengapa keadaan seperti ini beras tetap harus naik tak terkendali? Kira-kira apa tanggapan warga? Berdampak banget, soalnya buat konsumsi pribadi apalagi untuk dagang. Itu bener-bener mau naikin harga barang juga jadi susah. Ya semoga ya turun lagi harganya, dan semoga juga apalagi untuk yang berjualan ya, itu ngaruh banget ya. Semoga ya kembali semula lagi lah harganya. Udah dari tahun ini deh ya. Udah mulai tahun ini udah mulai naik. Pertama naiknya cuma seberapa, sekarang naiknya tinggi banget. Biasanya saya beli yang kayak per liter itu aja 8.000 udah bagus ya. Sekarang aja untuk yang 11.000 aja kualitasnya juga kurang bagus. Menanggapi kenaikan harga beras, Presiden RI Joko Widodo menyebut kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga beras di negeri ini semakin mahal. Berikut tanggapannya. Memang produksi pasti turun karena El Nino. Meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak. Kalau melihat kenaikan di pasar seperti apa sih Pak? Masih wajar atau? Ya karena semua negara naik, kekeret ini sama seperti barang-barang jalan. BBM juga gitu kan, kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri kekeret. Ini harga pangan juga seperti itu. Apalagi beberapa negara menstop untuk tidak ekspor beras seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, stop. Sama dulu kayak wheat, gandum. Ukraina sama Rusia yang memiliki stok sampai 200. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, perlunya ada upaya maksimal dalam penyerapan produksi beras dalam negeri ini. Ini sebagai bentuk upaya menekan harga beras yang terus merangkak naik. Lalu, seperti apa stok ketersediaan beras pada saat ini? Berikut penjelasannya. Untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus. September, Oktober, November. Adapun beberapa faktor penyebab kenaikan harga beras, diantaranya satu adalah imbas sejumlah beberapa negara yang menghentikan ekspornya. Dan yang kedua adalah produksi padi yang kian menurun karena fenomena El Nino. Dan yang ketiga adalah kenaikan harga beras sejalan dengan harga gabah di tingkat petani dan juga kenaikan harga beras di level penggilingan dan juga grosir. Sementara adapun upaya pemerintah untuk tetap bisa menjaga harga beras, yakni yang pertama adalah menerapkan manajemen tata kelola beras, pasar retail dari beras stok Perum Bulog. Dan yang kedua adalah menyalurkan bantuan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Dan masing-masing KPM atau keluarga penerima manfaat ini diberi 10 kilo beras hingga Oktober 2023. Meski pemerintah tengah menyalurkan bantuan beras, diharapkan langkah ini bisa mengendalikan laju kenaikan harga beras di negeri ini. Tetapi yang terpenting adalah kestabilan harga beras per tahunnya, mengingat masyarakat Indonesia membutuhkan sekitar 130 kg beras per tahunnya. Demikian Vloganza kali ini, saya Nisa Sahib dengan juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.